Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faruqi, NIM 2019161015 dari kelas 3A Pendidikan Seni Pertunjukan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul perkembangan kognitif. Materi perkembangan kognitif dibagi menjadi dua submateri. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan kognitif, dan yang kedua teori-teori perkembangan kognitif. Materi yang pertama, pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan. Secara luas, perkembangan berarti perubahan individu, baik secara struktural maupun fungsi organ, melalui pematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan yaitu, kalau perkembangan itu lebih mengacu kepada kualitas, sedangkan pertumbuhan lebih mengacu kepada kuantitas. Selanjutnya, kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Secara luas, kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan menurut Neisser 1976. Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang didapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Perkembangan kognitif juga dapat diartikan sebagai perkembangan kemampuan berpikir pada seorang anak. Jadi singkatnya, perkembangan kognitif itu adalah perkembangan cara berpikir pada seseorang, mulai dari usia anak-anak sampai usia dewasa atau tua. Dan perkembangan ini akan terus terjadi seiring bertambahnya usia. Semakin dewasa seseorang, maka akan semakin kompleks cara berpikirnya. Nah, untuk materi yang kedua, teori-teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan. Saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi seiring pertumbuhan usia. Yang pertama yaitu periode sensorimotor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat tahap operasional formal. Tahapan yang pertama yaitu periode sensorimotor. Periode ini atau tahapan ini berlangsung antara usia 0 sampai 2 tahun. Menurut Piaget, bayi yang lahir dengan sejumlah refleks bawaan dan juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial penting yang terbagi ke dalam 6 subtahapan. Yang pertama yaitu subtahapan skema refleks. Muncul saat bayi lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan terutama dengan refleks. Contohnya, refleks menangis, refleks menghisap, refleks menggerakkan kepala dan tangan, dan refleks yang lainnya. Subtahapan yang selanjutnya yaitu subtahapan fase reaksi sirkuler primer. Dimulai dari usia 6 minggu sampai usia 4 bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Contohnya, seorang bayi mengembangkan kebiasaan menghisap jari. Awalnya, dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Lalu pelan-pelan ia mencoba dan akhirnya ia bisa. Kemudian ia melakukannya dengan lebih cepat lagi. Selanjutnya, subtahapan yang ketiga yaitu subtahapan fase reaksi sirkuler sekunder. Muncul antara usia 4 sampai 9 bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Contohnya, di atas ranjang seorang bayi diletakkan mainan yang akan berbunyi saat talinya ditarik. Suatu saat ia main-main dan menarik tali itu.
ia mendengar bunyi dan ia merasa senang, maka ia akan melakukannya lagi untuk mendapatkan bunyi yang sama. Subtahapan yang keempat yaitu subtahapan koordinasi reaksi sirkuler sekunder. Muncul dari usia 9 bulan sampai usia 12 bulan, yaitu saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen, walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya, seorang bayi diberikan mainan tetapi letaknya jauh, kemudian di dekatnya ada tongkat kecil, dan dia akan berusaha mengambil mainan itu menggunakan tongkat tersebut. Subtahapan yang selanjutnya yaitu subtahapan fase reaksi sirkuler tersier. Muncul pada usia 12 sampai 18 bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Contohnya, seorang anak diberikan makanan di atas meja. Ia akan mencoba menjatuhkannya lalu memakannya. Dan subtahapan yang terakhir atau yang keenam yaitu subtahapan awal representasi simbolik yang berlangsung di atas usia 18 bulan. Berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. Contohnya, seorang anak mencoba membuka pintu kebun. Ia tidak berhasil karena pintu disangga oleh kursi. Kemudian, ia pergi ke sisi lain untuk memindahkan kursi tersebut. Periode perkembangan yang kedua yaitu tahapan praoperasional yang berlangsung antara usia 2 sampai 7 tahun. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris, atau dia tidak bisa atau kesulitan dalam menerima pendapat orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan suatu ciri, seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah walaupun bentuknya berbeda-beda, atau semua benda bulat walaupun warnanya berbeda-beda. Jadi pada tahapan praoperasional, pola pikir anak masih bersifat egosentris, yaitu dia masih susah menerima pendapat orang lain. Dan di sini anak sudah mampu mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri. Jadi, pengklasifikasian yang dilakukan oleh anak usia 2-7 tahun itu hanya terfokus pada satu ciri saja. Misalnya tadi, semua benda berwarna merah walaupun bentuknya berbeda-beda, atau semua benda bulat walaupun warnanya berbeda-beda. Periode perkembangan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang berlangsung antara umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya pada benda-benda yang bersifat konkret. Anak sudah tidak perlu mencoba-coba dan membuat kesalahan, karena anak sudah dapat berpikir dengan model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Ia dapat menggunakan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Anak juga mampu menangani sistem klasifikasi, tetapi dia tidak menyadari sepenuhnya tentang prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Misalnya seperti tadi, untuk pengklasifikasian dia hanya terfokus pada satu ciri, misalnya warna yang sama, tetapi dia tidak fokus kepada bentuknya yang berbeda-beda. Seperti itu. Periode perkembangan yang terakhir atau yang keempat yaitu tahap operasional formal. Ini berlangsung antara usia 11 atau 12 sampai anak berusia 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis, menggunakan pola berpikir kemungkinan. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat yang pertama, bekerja secara efektif dan sistematis. Jadi, anak usia 11-18 tahun itu, dia sudah tahu melakukan pekerjaan secara sistematis, yaitu sesuai dengan urutan-urutan. Yang kedua, menganalisis secara kombinasi. Maksudnya di sini, seperti pengklasifikasian tadi, pada tahapan sebelumnya, anak hanya dapat mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan satu ciri, yaitu menggunakan warna yang sama misalnya, tetapi bentuknya berbeda-beda. Nah, pada tahap operasional formal ini, seorang anak sudah dapat mengklasifikasikan berdasarkan beberapa ciri, misalkan warna yang sama dan bentuk yang sama. Yang ketiga, berpikir secara proporsional. Dan yang keempat, menarik generalisasi secara mendasar pada suatu macam isi. Maksudnya di sini, pada usia 11-18 tahun, seorang anak itu sudah mampu membuat kesimpulan
Generalisasi itu sama dengan kesimpulan secara mendasar pada suatu macam isi. Jadi, misalkan dia melihat sesuatu atau membaca sesuatu, anak usia 11-18 tahun itu sudah bisa menyimpulkan apa yang dia lihat atau apa yang dia baca, walaupun masih secara dasar. Nah, pada tahap ini, mula-mula Piaget mempercayai bahwa sebagian remaja mencapai formal operation paling lambat pada usia 15 tahun. Tetapi, berdasarkan penelitian dan studi selanjutnya, ia menemukan bahwa banyak siswa, bahkan mahasiswa, walaupun usianya telah melampaui, tapi belum dapat melakukan formal operation. Jadi dari pernyataan Piaget tadi, dapat kita ketahui bahwa perkembangan kognitif itu bukan hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalnya seperti lingkungan, keluarga, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif merupakan perkembangan pola berpikir yang terjadi pada anak seiring dengan bertambahnya usia. Semakin dewasa usia seorang anak, maka akan semakin kompleks cara berpikirnya. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Tetapi perlu diingat, perkembangan kognitif bukan hanya dipengaruhi oleh faktor usia, tetapi banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kognitif atau perkembangan cara berpikir seorang anak. Misalnya, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor teman bermain, faktor media, faktor sekolah, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum